Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Jadi hari ini aku akan membahas mengenai ciri-ciri orang dengan diabetes mellitus. Sebelum itu, aku ingin mengetahui kabar kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian semua dalam kondisi yang baik. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas ciri-ciri orang dengan diabetes mellitus. Sebelum aku masuk ke ciri-ciri orang dengan diabetes mellitus, aku ingin menginformasikan sedikit mengenai diabetes mellitus itu sendiri. Oke, diabetes mellitus itu sendiri biasanya kita sebut dengan penyakit gula. Oke, kenapa sih kita perlu tahu mengenai penyakit gula ini? 95% penyakit ini merupakan faktor penyebab dari berbagai jenis penyakit yang bisa saja menyerang tubuh kita. Oke, bisa karena gagal ginjal, kemudian bisa ada jantung, kemudian bisa kepala dan lain sebagainya. Oh my God. Untuk itu penting sekali kita untuk menjaga kesehatan kita terhindar dari salah satunya penyakit ini. Oke, untuk penyakit gula itu sendiri atau penyakit diabetes mellitus itu sendiri tidak hanya menyerang kaum ibu-ibu atau kaum bapak-bapak. Jadi kaum milenial juga bisa terserang diabetes mellitus itu sendiri. Bahkan kalangan anak-anak juga bisa terkena diabetes mellitus ini sendiri. Kenapa? Karena diabetes mellitus ini sendiri bukan karena pola hidup kita yang kurang sehat, bukan hanya itu. Tetapi diabetes mellitus ini sendiri merupakan bisa dari faktor keturunan kita. Faktor keturunan yang saya maksud itu bisa berasal dari riwayat sebelumnya, riwayat dari orang tua mungkin, dari ayah atau ibu yang pernah menderita diabetes mellitus. Kemudian selain dari ayah dan ibu bisa dari kakek dan nenek yang memiliki riwayat gula atau riwayat diabetes mellitus. Oke, kita masuk ke ciri-ciri orang dengan diabetes mellitus. Ciri-ciri orang dengan diabetes mellitus ini biasanya kita kenal dengan 3P. Apa itu 3P? Oke, P yang pertama. P yang pertama itu biasanya kita kenal dengan nama polidipsi. Oke, polidipsi ini sendiri orangnya itu ciri-cirinya itu dia sering merasa haus. Sering merasa hausnya itu bukan karena dia habis olahraga atau memang suhunya yang panas, tetapi orang dengan polidipsi ini sering merasa haus itu lebih dari kadar normal. Sering merasa sering minum itu lebih dari normalnya. Misalnya kalau kita kan 8 gelas, bahkan mereka bisa sampai lebih dari 8 gelas itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada poliuria. Poliuria ini atau poliuri ini biasanya kita kenal orang ini sering buang air kecil. Kenapa dia sering buang air kecil? Dia sering buang air kecil itu dikarenakan yang tadi barusan saya sebut itu dia sering minum. Kemudian bagaimana sih cara kita membedakan kalau misalnya orang kebelet pipis yang benar-benar kebelet pipis sering banget itu bukan karena faktor dari penyakit daerah kelaminnya, bukan karena itu, tetapi dia pada saat malam hari dia bahkan 3-4 kali dia terbangun hanya untuk buang air kecil. Oke, yang ketiga itu ada polifagi. Polifagi itu adalah orang yang sering merasa lapar. Oke, untuk polifagi itu sendiri dia itu cepat merasa lapar, makan lapar lagi, melapar lagi. Lapar. Makan aja otak kau, ha? Belum dapat duit makan aja kau. Lapar. Gila, kau lapar kau rupanya. Cacingnya mati, Bos. Tadi ada 3 ciri yang aku sebutkan. Tadi ada sering minum, sering kencing atau buang air kecil, dan sering makan. Berarti 3 sering ya itu namanya. Oke, bagaimana kalau misalnya 3 ini tadi ada pada saya atau teman-teman? Apakah
kita sudah terkena diabetes mellitus, kita harus ngecek lagi biar lebih akurat itu dengan pengecekan gula darah. Oke, untuk pengecekan gula darah itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah gula darah puasa. Gula darah puasa, apakah kita harus puasa selama 1 hari penuh? Tidak. Puasa setengah hari? Tidak. Jadi untuk gula darah puasa itu kita hanya puasa 8 jam sebelum pengecekan. Jadi ini biasanya kita lakukan pada pagi hari sebelum kita sarapan. Kemudian yang kedua ada gula darah atau gula darah 2 jam PP. Oke, untuk pengecekan gula darah ini biasanya kita lakukan setelah makan. Itu 2 jam setelah kita makan baru kita lakukan pengecekan gula darah ini. Untuk gula darah puasa nilai normalnya itu kurang dari 100. Oke, kalau misalnya di atas 100 itu berarti sudah urgentnya kita harus menjaga pola hidup. Kemudian untuk gula darah atau gula darah 2 jam PP ini itu nilai normalnya 80 sampai 140. Kalau di atasnya kita memang benar-benar harus menjaga pola hidup. Oke, untuk itu teman-teman penting banget untuk kita mengecek sedari dini apakah kita termasuk orang dengan diabetes mellitus atau tidak. Apalagi kalau kalian memiliki riwayat keturunan diabetes mellitus, perlu banget untuk menjaga pola hidup sehat dan juga menjaga mengurangi makan makanan yang manis. Oke, mungkin itu saja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan share jika channel ini berguna atau vlog ini berguna atau video ini berguna buat kalian. Oke, kalau misalnya kalian punya kritik dan saran jangan lupa tulis di komentar di bawah. See you next video, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar setiap uploadan video terbaru masuk di pemberitahuan kalian. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Bye-bye.